Salam damai dan sejahtera untuk kita sekalian dimanapun saudara berada. Saya akan melanjutkan mengajak saudara sekalian untuk mempersiapkan diri, memperlengkapi diri, mempelajari surat Yakobus. Tentulah yang saya sampaikan hanya pengantar, supaya saudara sekalian terdorong untuk membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan. Surat Yakobus ditulis oleh seorang yang bernama Yakobus. Diakui dan diterima oleh gereja bahwa surat ini ditulis oleh Yakobus, saudara dari Tuhan Yesus. Yang dimaksud ialah anak dari Yusuf dan Maria. Tentu ada yang berbeda pendapat perihal siapakah Yakobus yang dimaksud. Yang dimaksud bukan Yakobus saudara Rasul Yohanes, karena Yakobus saudara Rasul Yohanes terlebih dahulu sudah meninggal dunia, martir pertama dari antara para rasul. Nah, di dalam surat Yakobus yang terdiri dari 5 pasal ini, fokus yang dibicarakan, yang diajarkan dan dijelaskan oleh penulis surat ini berkaitan dengan iman dan perbuatan. Penjelasan mengenai iman dan perbuatan saling berkaitan, merajut dan memberikan kepada kita pengertian di mana di dalamnya ada interaksi yang mendalam antara iman dan perbuatan. Di pasal 1 diberikan pengantar untuk kita memahami perlu dan pentingnya iman. Memang dimulai dengan pengujian iman. Yang diuji iman kita, iman yang dikaruniakan oleh Allah, yang diterapkan Roh Kudus di dalam hati setiap orang percaya. Iman ini diuji supaya benarkah yang kita yakini itu sudah memiliki pengetahuan pengertian yang lengkap dan sudah menghasilkan buah spiritual dan tindakan yang nyata sebagai hasil dari iman, yaitu perbuatan yang benar, yang adil, yang suci. Di dalam pasal 1 juga diberikan pengertian dan penjelasan mengenai iman ini untuk memberikan kepada setiap pembaca, bahkan kepada kita, bahwa seringkali kita berhadapan dengan berbagai cobaan. Tentu cobaan datangnya dari si jahat, dari dunia, dan dari kedagingan kita. Dan kita dicobai. Pada saat itu, kalau kita sungguh memiliki iman yang sejati, maka kehidupan spiritual kita, bahkan perbuatan kita ketika berhadapan dengan pencobaan, berfokus pada dirinya Tuhan, bukan pada diri sendiri atau berkecamuk dengan pencobaan itu. Itu sebabnya iman di dalam pasal 2 selalu diarahkan kepada Yesus Kristus, Tuhan kita. Jadi iman tidak diarahkan pada diri atau pengalaman atau pengertian dari seseorang. Iman selalu diarahkan kepada Tuhan Yesus. Dan dengan iman yang demikian, ketika menghadapi pencobaan, entah dari setan, dari dunia, atau dari diri sendiri, maka kita dimampukan untuk hidup berkemenangan. Selain itu, kalau kita orang yang beriman di pasal 2, diberikan juga tuntunan untuk kita menjadi orang yang memiliki sikap dan tindakan yang benar di dalam memandang, menilai, dan memperhatikan orang lain, sesama kita, ataupun saudara di dalam Kristus. Jadi ada lapisan-lapisan di dalam memandang manusia. Bagaimana kita memandang orang lain, memandang saudara kita, dan memandang orang-orang yang ada di dalam Kristus. Kata kuncinya ialah iman selalu mendahului perbuatan. Iman yang memberikan arah terhadap perbuatan. Iman yang memimpin setiap perbuatan. Karena itu iman itu instrumen yang perlu dan penting dimiliki oleh orang percaya, dan itu dikaruniakan sesaat setelah orang-orang pilihan mengalami kelahiran kembali. Jadi ketika dinyatakan Tuhan bahwa kita berada di dalam kelahiran kembali, maka iman kita mendorong hidup kita untuk berbuat yang benar. Salah satu perbuatan yang benar, yang adil, dan yang suci ialah pertobatan. Karena itu benar bahwa pertobatan kita yang di awal mula kita hidup baru itu ada di dalam suatu gerakan iman dari hati kita yang dipimpin oleh Roh Tuhan. Karena itu, mari kita fokus kepada Tuhan. Sehingga iman itu tidak kosong, dan iman itu menghasilkan buah dan memimpin kepada perbuatan-perbuatan yang baik, yang benar, yang adil, yang suci. Nah, kalau kita sudah memiliki iman dan prinsip pengertian iman yang benar,
maka kita akan memiliki satu pilihan dalam berkata dan berujar kepada siapapun. Kita memilih dan memilah huruf kata kalimat yang perlu dan penting untuk disampaikan sesuai dengan konteks dan kebutuhannya, supaya kita jangan berdosa oleh karena perbuatan kita melalui perkataan yang menjadi sia-sia atau tidak memuji Tuhan, tidak memuliakan Tuhan. Mari kita membuat sebuah pengertian ini secara mendalam, sehingga saat ini kalau saudara dan saya percaya dan meyakini bahwa Tuhan yang berdaulat atas hidup kita dan fokus kita, sentral kita hanya kepada Tuhan, maka perkataan-perkataan kita itu seharusnya keluar dari hati yang dipimpin oleh Roh Tuhan. Tentunya di sana ada keadilan, ada kesucian, ada kebaikan. Karena itu, dengan iman yang dikaruniakan Tuhan itu, kita meminta hikmat supaya setiap huruf kata kalimat yang kita susun dalam pikiran kita, yang kita proyeksikan di dalam tutur kata kita berinteraksi, baik secara tulisan maupun secara lisan, kita dapat sampaikan dengan satu hikmat. Hikmat perlu latihan, karena Tuhan menghendaki kita melatih diri kita. Sehingga ketika kita sungguh-sungguh memiliki iman itu, maka dalam doa, dalam tujuan hidup, dalam segala sesuatu yang kita kerjakan, kita bersandar kepada Tuhan. Kita tidak mengandalkan pengetahuan, pengalaman, kekuatan kita, tetapi kita bergantung bersandar kepada Tuhan, dan fondasinya, sumbernya, untuk kita bertumbuh dengan iman yang benar, maka kita harus kembali kepada ajaran Alkitab. Di lain pihak, kita juga bisa memberikan diri untuk memahami kebenaran dan keadilan itu dinyatakan bukan saja menaati hukum, tapi juga melampaui batas hukum legal. Demikian di dalam pasal 4. Nah, di dalam pasal 5, Tuhan melalui Rasul Yakobus ini, penulis Yakobus ini memberikan kepada kita bagaimana kita seharusnya memakai hidup kita sungguh-sungguh, segala apa yang kita miliki itu bagi kemuliaan nama Tuhan, berkat bagi sesama. Kita tidak menggunakan kekayaan, harta yang sudah Tuhan berikan itu untuk kepentingan pribadi atau foya-foya atau hal-hal buruk. Sekalipun di pihak lain kita bisa jadi mengalami penderitaan, mengalami kesusahan, di sanalah kita diuji iman kita. Bersabarkah kita dan masih tetap teladankah kita di tengah-tengah penderitaan itu seperti yang Tuhan kehendaki. Akhir kata di dalam surat Yakobus ini, penulis mengatakan bahwa barang siapa membuat orang berdosa berbalik dari jalan yang sesat, ia akan menyelamatkan jiwa orang itu dari maut dan menutupi banyak dosa. Artinya saya, saudara sekalian, diberikan tugas tanggung jawab. Apa itu tugas tanggung jawabnya? Penulis surat Yakobus ini mengatakan membawa orang berdosa, menjadikan orang berdosa, terlebih dahulu mungkin kita juga, supaya kembali kepada Tuhan. Dengan satu tindakan iman, maka kita bisa membawa orang yang dipimpin oleh Tuhan untuk menjadi orang-orang yang Tuhan selamatkan, Tuhan berkati, Tuhan berikan kehidupan. Selain itu, tentu kalau kita mempraktekkan iman kita dan berbuah, dan benar-benar perbuatan itu dipimpin dengan iman yang suci yang benar, maka orang lain akan melihat kita, mendengar kita, dan menjadikan kita contoh teladan yang baik untuk kehidupan kita. Kiranya dengan pengertian singkat, pengantar singkat dari surat Yakobus ini memberikan kepada kita pengenalan dan pembelajaran dari surat Yakobus ini. Tuhan memberkati kita. Amin.